Amin. Kita baca sekali lagi slide ini ya. Amin. 2, 3. Amin. Ya, berseru dan mendoa bacakan firman. Jikalau tidak ada dua hal ini, percuma kita ada di pemulihan Tuhan. Ya, karena pemulihan Tuhan ya berdasar kepada dua praktek ini. Ya. Saudara-saudari, barusan saudara kita sudah meringkas ya apa yang kita baca dalam 1 minggu ini. Dan beban kami bukan untuk saudara-saudari memahami doktrinnya, tetapi bagaimana mengalaminya. Tetapi tentu juga ada pemahaman yang harus kita pahami, dan saya di sini berusaha untuk menyampaikan beban FKKP minggu ini sesederhana mungkin, agar kita bisa mengerti makna dari judul FKKP kita pada minggu ini, yaitu apa judulnya? Iman yang menghubungkan. Ya. Ini istilah yang baru mungkin ya, iman yang menghubungkan. Baik, saya berusaha ya mengilustrasikan sesederhana mungkin agar kita dapat memahami perkara iman yang menghubungkan ini ya. Yang tadi saudara kita di depan sudah mengulang-ulang ya. Mengontak Allah, mengontak Allah, mengontak Allah. Ya. Saudara-saudari, pertama-tama ada Allah ya di sini. Allah itu enggak kelihatan, dia tidak terjamah, kita tidak dapat memahaminya. Tapi suatu hari Allah ini terwujud di dalam Kristus. Yang digambarkan di sini sebagai pusat dari pembangkit tenaga listrik. Ya. Ini perwujudan Allah, saudara-saudari. Tetapi belum cukup kalau hanya Allah diwujudkan di dalam Kristus. Ya. Perlu ada roh itu ya, yang menyalurkan apa adanya Allah ke dalam kita. Ya. Nah, itu kabel itu saudara-saudari, itu tuh iman. Iman yang menghubungkan. Ya. Tetapi sebetulnya itu bukan iman kita. Ya, saya bisa sampaikan banyak ayat yang mengatakan bahwa iman di sini adalah iman Yesus. Itu bukan iman kita. Kita tidak mungkin punya iman. Itu adalah iman Yesus sendiri. Karena keterbatasan waktu saya nggak tampilkan ayat-ayatnya. Nah, orang yang belum percaya Tuhan, dia nggak punya itu kabel ini. Nggak bisa dia mengontak Allah. Ya, kabelnya nggak punya. Tetapi pada suatu hari kita percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ya kabel itu diinstal ya, dari surga ke dalam diri kita. Itulah iman awal. Iman awal, bagaimana kalau kita berlangganan listrik atau wifi, internet kan dipasang dulu kabelnya. Ya. Selanjutnya baru ada transmisi terus-menerus, ya harus bayar tagihannya ya tiap bulan. Amin. Nah, jadi semua orang percaya punya kabel ini. Iman yang menghubungkan ini. Tetapi orang yang tidak percaya tidak punya. Mereka terputus sama sekali dari Allah. Ya.
Nah, saudara-saudari, ini ada saklar ya, saklarnya on. Ya. Di sini dikatakan bahwa saklar ini betul-betul ada di dalam kendali tekad kita. Tergantung kita. Apakah kita mau menghidupkannya atau kita mau mematikannya, itu benar-benar tergantung kerjasama kita. Allah tidak bisa tanpa persetujuan kita, tanpa kerjasama kita, meng-on-kan ini. Tidak bisa. Ya. Nah, ini gambar lampu. Ya. Lampu yang modern. Tapi kalau zaman dulu kan lampu itu pelita. Ya. Dan di dalam Amsal 20, ayat 27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita. Atau lampu. Jadi ini adalah roh kita, saudara-saudari. Karena terhubung, tadi saudara kita juga sudah mengilustrasikannya ya. Karena terhubung dengan listrik, lihat terang ya. Terang. Saudara-saudari, keadaan terang ini tuh sebetulnya keadaan yang memperhidupkan Kristus. Ketika terang itu memancar, orang-orang bisa melihat terang itu. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap, perilaku, ya, kesabaran, amarah, benci, bisa ketahuan kondisi lampu kita. Tetapi kalau lampu kita, roh kita menyala-nyala, ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ya, ketika roh kita menyala-nyala, karena kita terhubung, maka sebetulnya itulah memperhidupkan Kristus. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, bagaimana kalau nggak terhubung nih, kalau off gimana? Gelap ya? Betul, itu yang barusan. Ya. Nah, ini seperti gadis-gadis bodoh, ya. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata apa? Pelita kami hampir. Ini kondisi gini tuh kondisi yang seperti apa? Khawatir. Ketika kita khawatir, takut, gelisah, kayak gini nih. Gelap. Kalau di dalam kegelapan tuh memang rasanya takut, saudara-saudara. Ya. Khawatir, gelisah, tidak berpengharapan, ya. Takut, yang ekonominya terganggu takut, yang ekonominya lagi bagus juga takut kehilangan. Jadi tidak dipengaruhi oleh yang luaran kalau perasaan gelap ini tuh, ya. Kemudian marah, benci orang, ingin balas dendam, itu semua kondisi yang gelap kayak gini. Pikirannya gelap. Ya. Coba balik lagi ke slide yang pertama. Kalau kayak slide yang pertama gini itu pikiran jernih. Ya. Terang. Tahu rencana Allah. Oh, apapun yang terjadi, baik itu hal-hal yang buruk, karena pikirannya terang, nggak takut. Karena pikirannya terang, jelas maksud Allah. Ada iman. Karena iman terhubung ya. Percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik, mengatur yang terbaik. Bisa tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena terang. Ya. Ini sebetulnya karena iman itu terhubung. Nah, saudara-saudari, mengenai saklar inilah yang penting, saudara-saudari. Yaitu menyeru nama Tuhan, berdoa, ya, doa, baca. Saudara-saudari, saya mau bacakan ya begini soal menyeru nama Tuhan di FKKP halaman 115 ya, saudara-saudari perhatikan. Ketika saya memberitahu orang untuk menyeru nama Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka perlu berseru kepadanya
dengan suara keras dan berulang-ulang. Ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Dikatakan di sini tidak ada yang salah, memang tidak salah. Ya, tidak salah. Ya. Bagaimanapun caranya kita berseru kepada Tuhan itu benar, ya. Namun di sini dikatakan kita bisa juga dengan sederhana ya curhat ke dia gitu ya. Mungkin kita berkata di sini, Tuhan Yesus, Engkau tahu aku lagi sibuk nih. Aku harus terburu-buru pergi ke kantor, Tuhan Yesus. Jadi ada semacam satu komunikasi. Ada dua macam orang ya yang menyeru nama Tuhan. Ini saya ingin sharing bagaimana meng-on-kan saklar ini. Ya, karena seringkali kita udah menyeru tapi nggak on gitu ya. Ketika kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari, ada dua masalah sebetulnya. Yang kita hadapi itu ada dua masalah. Masalah yang di luar dan masalah yang di dalam. Coba slide yang kedua ya. Slide yang kedua, bolak-balik dulu. Slide yang kedua ini masalah yang di dalam. Kalau masalah yang di luar apa? Ya mungkin musibah, ya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, itu semua adanya di luar. Ya, ya mungkin rumah rusak, mobil rusak, butuh biaya ini, butuh jalan keluar, permasalahan hidup banyak. Itu masalah yang di luar banyak, tetapi yang ini tuh masalah yang di dalam. Ya, masalah yang di dalam tuh apa? Tadi stres, khawatir, gelisah, takut, benci, dendam, itu semua masalah yang di dalam. Nah, ketika kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari perhatikan. Ketika kita menyeru nama Tuhan, target kita adalah membereskan masalah yang di dalam. Bukan membereskan masalah yang di luar. Bukan. Mungkin saudara-saudari mengalami banyak masalah di luar, saudara-saudari menyeru, oh Tuhan Yesus, sambil berharap masalah yang di luar beres. Nah, itu dijamin saklarnya nggak akan on itu. Karena namanya juga menyeru nama Tuhan. Kalau menyeru nama Tuhan kan memanggil Tuhan. Bukan memanggil jalan keluar. Ya. Misalnya yang paling umum masalah ekonomi ya. Entah itu yang sosialnya rendah atau tinggi sama rata-rata masalah ekonomi butuh uang kan. Ketika kita menyeru nama Tuhan, kita tuh butuh Tuhan. Cuman banyak orang menyeru nama Tuhan ingin masalahnya beres. Kita menyeru nama Tuhan padahal yang diharapkan uang datang. Ya nggak akan on dong saklarnya. Jadi sekali lagi ketika kita menyeru nama Tuhan, target kita bukan membereskan masalah yang di luar. Target kita adalah membereskan masalah yang di dalam. Di dalam aku lagi takut, di dalam aku lagi gelisah, di dalam aku lagi stres. Tuhan, aku ingin membereskan masalah ini. Target kita adalah menyeru nama Tuhan sampai mendapatkan pikiran yang jernih, ketenangan, kedamaian, kelepasan semua masalah yang di dalam. Kalau masalah yang di luar, itu nggak akan bisa diselesaikan dengan menyeru nama Tuhan. Ya, masalah musibah, mobil rusak, rumah rusak, kerjaan, omset kurang, ekonomi, atau ada orang yang mencari masalah terus-terus menganiaya saya, itu bukan dibereskan dengan cara menyeru nama Tuhan, bukan. Menyeru nama Tuhan itu bukan untuk membereskan masalah yang di luar. Menyeru nama Tuhan itu membereskan masalah yang di dalam. Saudara-saudari, panggil Tuhan itu untuk itu. Tuhan Yesus, betapa menderitanya aku.
Aku stres, aku takut, aku mau buang semua perasaan ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku perlu dirimu, aku perlu damai sejahtera-Mu. Aku tidak mau benci orang, aku tidak mau khawatir. Itu target kita menyeru. Kalau kita sikapnya seperti itu, maka saklar akan on. Ya, balik lagi ke slide pertama. Maka ada pikiran yang jernih, takut hilang, karena pikirannya jernih. Ada pikiran-pikiran Allah masuk ke dalam diri kita, sehingga kita jelas, oh masalah ini tidak akan membahayakan hidupku. Ada janji-janji Allah yang kita percayai karena iman terhubung. Otomatis masalah yang di dalam beres. Setelah masalah yang di dalam beres, roh menyala, sudah cukup. Masalah yang di luar terserah tuh. Nggak usah kita coba bereskan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa roh kita padam kembali? Karena kita terpancing menggunakan kekuatan sendiri membereskan masalah yang di luar. Sebetulnya menyeru nama Tuhan itu hanya satu tujuannya, membereskan masalah yang di dalam. Setelah masalah yang di dalam beres, saudara-saudari jaga terus. Jaga terus sukacita kita. Dijaga, dijaga, dijaga. Karena apa? Karena iblis berusaha kembali meng-off-kan saklar ini. Dengan cara mengirim berita-berita yang jelek. Dengan cara terjadi berbagai hal di sekeliling kita, musibah lah, kecelakaan lah, apalah segala macam. Bahkan penyakit pun juga termasuk masalah yang di luar sebetulnya. Walaupun ada khusus di sini soal penyakit, ya. Bisa juga terjangkau oleh hayat. Tetapi sementara kita anggap itu pun masalah yang di luar. Jadi saudara-saudari jangan salah lagi. Ketika kita menyeru nama Tuhan, kita tuh seperti seorang anak yang lagi ketakutan panggil papahnya. Yang anak itu butuhkan itu bukan mobil-mobilan, bukan mainan, yang dia butuhkan tuh papahnya. Dia menjerit minta tolong papahnya datang. Kondisi anak seperti ini dia udah tidak tertarik lagi kepada mainan, kepada hal-hal apa. Dia cari papa, mana papa? Itulah sikap kita menyeru nama Tuhan. Kalau kita berusaha membereskan masalah yang di luar, termasuk kita ingin sembuh dengan menyeru nama Tuhan, maka itu sebetulnya ya salah sasaran dan tidak akan efektif. Ketika kita bangun pagi, kita harus menyeru nama Tuhan, hanya perlu Tuhan. Bereskan masalahmu yang di dalam. Sampai masalah yang di dalam beres. Masalah kita yang di dalam tuh apa? Kegelapan. Kita tuh gelap. Pikiran kita nggak jernih. Pikiran kita buruk, hitam. Kepada orang lain pikirannya hitam. Berprasangka buruk, wah ini kejadian seperti ini. Wah nanti pasti endingnya kayak gini. Aduh takut aku. Itu hitam semua di pikiran tuh gelap. Tetapi ketika kita berkontak, iman itu on, menghubungkan, terang. Kita percaya bahwa kita tuh nggak mungkin celaka. Kita percaya Tuhan pasti jaga kita. Dan setelah itu dapat, dijaga sukacitanya. Siapa orangnya yang pernah seperti saudara Watchmeni 20 tahun di penjara yang sangat buruk sekali. Betul-betul neraka di bumi. Bahkan disiksa di luar kemanusiaan. Ya. Tetapi saudara Watchmeni menulis surat kepada istrinya. 20 tahun dia di sana. Di sini aku tetap menjaga sukacitaku. Luar biasa saudara-saudari. Sama seperti Rasul Paulus bernyanyi girang di penjara dalam keadaan tangan yang terborgol.
Masalah kita seberat-beratnya sudah seberat mereka belum? Mereka aja tetap bisa menjaga sukacita, kok kita enggak? Oh Tuhan Yesus, itu semua karena kita kurang rajin menyeru nama Tuhan. Nah ini perkara menyeru nama Tuhan dan berdoa. Berdoa itu sebetulnya hasil daripada menyeru nama Tuhan. Ketika kita terhubung, pasti akan ada doa-doa. Nah sekarang soal doa baca, saudara-saudari. Saya bukan mengajak saudara mempraktekkan doa baca, hanya memberikan dasar secara sederhana, berusaha membuat saudara-saudara mengerti mengapa kita perlu doa baca. Ya, kita slide yang kedua. Saudara-saudari, ya, di sini dikatakan apa? Sama-sama, kristalisasi sumber iman adalah Allah dalam firman tertulisnya sebagai firman hidup dan diterapkan sebagai firman roh. Perhatikan di sini kalimat atau frase Allah dalam apa? Allah di dalam Alkitab. Ini ada Allah dalam Alkitab. Kita harus melihat bahwa Allah itu berada di dalam firman tertulis. Ya. Nah, ketika Allah yang berada di dalam firman tertulis ini ya menjadi hidup, maka itu menjadi firman roh. Ya, menjadi firman roh. Bu, kalau ini kan firman tertulis. Ya. Nah, kunci untuk mendapatkan iman adalah firman roh, bukan firman tertulis. Itulah perlunya doa baca. Firman roh ini yang didengar oleh kita, didengar di sini belum tentu harus dari orang lain. Tapi ketika kita mendoa bacakannya, kita mendengar firman itu. Ya. Ya, firman roh ini yang didengar oleh kita adalah sumber iman. Jadi sumber iman itu bukan firman tertulis, tetapi firman roh. Mengapa banyak orang baca Alkitab tapi tidak bertumbuh? Tetap kebiasaan buruknya nggak robah. Kenapa orang sekolah Alkitab tetap tidak berubah? Padahal baca Alkitab tiap hari. Karena cuma berkontak dengan firman tertulis. Yang seharusnya adalah firman roh ini yang didengar oleh kita adalah sumber iman kita. Iman datang dari pendengaran firman yang diterapkan oleh roh itu. Firman roh itu adalah firman yang diterapkan oleh roh melalui Kristus yang hidup dari Alkitab yang tertulis. Makanya tadi slide yang sebelumnya kan ada Allah, ada Kristus, ada roh yang menerapkannya. Nah, sekarang mari kita lihat lagi slide yang berikutnya. Ya, pertama paling atas apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Jadi sebetulnya sebelum ada Alkitab sudah ada firman. Ya. Sebelum Alkitab ini tertulis, firman itu sudah ada. Dan firman itu bukan tulisan. Bukan. Firman itu adalah Allah. Karena banyak orang Kristen begitu dengar firman, ingatnya Alkitab. Ini saya seperti merendahkan Alkitab nih. Bukan. Saya sedang menceritakan asal mulanya. Sebelum ada Alkitab, firman itu sudah ada, tetapi belum ada tulisannya. Suatu hari, ya, dikatakan ayat yang kedua apa? Firman yang kukatakan adalah roh.
Jadi firman itu bukan tulisan. Ini sih adalah firman yang tertulis. Firman itu adalah Allah dan firman itu adalah roh. Roh itu bahasa aslinya pneuma. Pneuma juga diterjemahkan oleh angin. Kalau saudara-saudari baca kata angin di dalam Alkitab, itu bahasa aslinya pneuma, sama dengan roh. Makanya firman itu bisa seperti angin berhembus. Coba baca lagi ayat ini. Seluruh, stop, cukup. Seluruh Alkitab ini, kitab suci kan, ini tuh dihembuskan Allah, saudara-saudari. Ini bukan ditulis oleh Allah, dihembuskan. Karena firman itu roh. Roh itu bisa berhembus. Berhembus kepada siapa? Berhembus kepada para penulis Alkitab. Roh itu berhembus ya kepada para penulis Alkitab ya yang menulis Alkitab itu ya, menjadilah firman Jadi sebetulnya ini adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh berhembusnya Allah. Kalau majalah, koran itu hasil pikiran manusia. Satu-satunya kitab di dunia yang hasil hembusan Allah hanya ini. Makanya kalau kita datang kepada Alkitab, ingat, Tuhan, kita buka ya. Aku mau mendapatkan firman roh. Ya. Sikapnya seperti itu. Ketika kita membaca, dapatkan firman. Makanya sebelum dibuka, menyeru. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku perlu firman. Tuhan, tolong aku mendapatkan firman roh. Karena firman roh yang akan menjadi iman di dalamku. Tuhan Yesus, di dalamku ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Perlu iman Tuhan. Dan iman itu dihasilkan oleh firman roh. Bukan firman tertulis. Oh, tulisan-tulisan ini Tuhan harus menjadi roh. Itu langkah awalnya ya. Nah setelah itu saklarnya on. Setelah on terhubung. Setelah itu kita baca, udah pasti bukan sepenuhnya pikiran kita lagi yang membaca. Tetapi roh kita keluar lewat pikiran kita menjamah huruf-huruf ini. Maka huruf-huruf ini menjadi firman roh. Ya, coba kita lihat slide selanjutnya. Ya, nih, mendatang kepada Alkitab, baca sama-sama. Datang kepada Alkitab untuk mendapatkan Allah menjadi iman. Ini Allah bukan. Tetapi di dalamnya mengandung Allah. Ada Allah di dalam Alkitab? Saya katakan ada. Ada Allah di dalam Alkitab. Tentunya kata ada di sini dalam 2 tanda kutip. Ingat, di dalam buku ini kita bisa bertemu dengan Allah. Sama seperti korek api. Ada apinya di sini? Kalau nggak ada apinya, bagaimana bisa keluar api? Esensi daripada benda-benda ini tuh sebetulnya nggak kelihatan, tapi ada. Ya. Kalau nggak ada api, mana bisa keluar api? Kalau nggak ada api, ngapain harus beli korek api? Kalau butuh api, ya beli korek api. Karena ada api di dalam korek. Sama seperti ada Allah di dalam Alkitab. Ini bukan ilustrasi saya. Ini di dalam catatan kakinya 2 Timotius 3 ayat 16, catatan kakinya ada penjelasan korek api.
Nah, cuman masalahnya ya, ngegeseknya harus ke tempat yang benar. Hah? Coba kalau digeseknya ke yang warna coklat. Alkitab digesek ke otak, ke jiwa, nggak ada api. Begitu datang langsung baca, otak muter. Wah, itu kan peneliti Alkitab kayak gitu kan. Itu sama kayak ini nih. Dibaca, diteliti bahasa aslinya, teksnya. Wah, diselidiki. Banyak yang kayak begitu akhirnya jadi ateis. Gara-gara nggak ada Allah. Ini bohong. Karena pakai otak, nggak ada api. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau kita gesekkan ke yang kuning, nyala ya. Ketika kita mendoa bacakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Tuhan Yesus. Ketika kita membaurkan menyeru, doa baca, kalau saya sering membaurkannya dengan menyeru ya. Tuhan Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Tuhan Yesus. Ketika kita mendoa bacakan, saudara-saudari, otaknya, pikirannya ditutup dulu. Tutup dulu. Pada mulanya adalah firman. Nggak usah dijalanin pikirannya, stop, tutup. Pakai roh aja. Tuhan Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dicerna pakai otak. Roh aja dulu, roh. Firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus, aku perlu firman. Aku perlu pada mulanya firman. Roh menyala. Setelah itu sambil kita mendoakan, kita berdoa menyeru. Roh mulai menyala. Setelah roh menyala baru kita rohnya sudah terhubung dengan surga. Pikiran-pikiran Allah akan masuk ke dalam pikiran-pikiran kita. Akhirnya terang. Amin, saudara-saudari. Yang membantu ilustrasi ini, ya ini adalah teorinya. Tadi sedikit dipraktekkan. Ya. Kalau doa baca pakai otak, maka kita akan sulit mendoa bacakan Alkitab. Karena ada ayat-ayat yang rasanya kok didoa bacakan ya, seperti contohnya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Tuhan Yesus, haleluya, Abraham memperanakan Ishak. Itu dalam kalau pikiran kita ngapain yang kayak gini doa bacain. Tetapi kalau kita mau berlatih, seluruh yang tertulis di sini adalah hembusan Allah. Termasuk tulisan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, itu hasil dari hembusan Allah. Yang bagian manapun kita doa bacakan, itu bisa menghasilkan firman roh. Tapi kalau pakai otak ya kita maunya yang jelas-jelas lah doktrinnya, gitu kan. Saudara-saudari ingat, seluruh tulisan ini adalah hembusan. Pakailah organ roh, ya, gesekin ke roh, ya, gesekin. Cuman bukan gini caranya, ya. Ini hanya ilustrasi. Gesekinnya ke roh, jangan ke pikiran, jangan ke jiwa. Saudara-saudari, perkataan firman Tuhan sangat terbatas. Mohon maaf waktunya habis, tidak bisa berbagi nikmat, ya. Karena beban berita sangat penting buat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terang firman-Mu, biarlah ya Tuhan menolong kami bertemu dengan Allah. Ketika kami mengontak Allah,
Kami memiliki iman yang menghubungkan. Kami terhubung dengan surga. Oh, di dalam diri kami ada surga. Surga dan kerajaan surga ada di dalam roh kami. Kami harus tinggal di dalam roh. Terus terhubung dengan Allah Sang Roh. Tuhan Yesus latih kami. Terima kasih saudara-saudari, sidang sampai di sini. Amin.